Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Atik dina pangajaran bahasa Sunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya robbal alamin. Tah, dina dinten ayeuna urang diajar dina pangajaran katujuh nyaeta ngeunaan sasatoan jeung tutuwuhan atau binatang dan tumbuhan. Sateuacan kana pangajaran anu kahiji urang maca doa sebelum belajar. Kita membaca doa sebelum belajar. Kemudian nanti kita masuk ke pembahasan. Nah, yang ketiga, pembahasannya mengenai tutuwuhan atau tumbuhan. Yang keempat, kita akan membahas ngeunaan sasatoan atau binatang. Nah, sebelum belajar kita membaca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa, kita masuk ke pembahasan. Heman kapapada makhluk lain ukur kapapada jalma. Heman katutuwuhan jeung sasatoan sarua pentingna. Tutuwuhan jeung sasatoan kawilang gede gunana keur kahirupan sakur jalma. Sayang sesama makhluk bukan hanya pada sesama manusia. Sayang pada tumbuhan dan binatang sama pentingnya. Tumbuhan dan binatang terbilang besar manfaatnya untuk kehidupan setiap manusia. Nah, jadi kita harus saling menyayangi, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi kita juga harus menyayangi terhadap binatang, tumbuhan. Kita harus menyayangi, harus merawatnya. Karena dengan banyaknya tumbuhan, udara akan segar. Nah, begitupun adanya binatang. Kita juga saling membutuhkan dengan binatang. Binatang juga banyak manfaatnya. Misalkan ayam. Nah, ayam itu dagingnya bisa kita makan. Manfaat buat kita. Protein buat tubuh kita. Jadi, tumbuhan binatang itu mempunyai manfaat yang besar buat kehidupan kita sebagai manusia. Jadi, kita harus saling menyayangi, harus dirawat. Nah, siapa yang punya hewan atau binatang peliharaan di rumahnya? Nah, yang punya binatang peliharaan dijaga ya. Begitupun yang punya tumbuhan, misalkan di rumahnya ada bunga mawar, kemudian bunga melati, bunga matahari, dan banyak lagi. Dijaga ya, dirawat, dikasih pupuk, kemudian disiram. Nah, jangan sampai dirusak. Selanjutnya, kita masuk ke
Yang ketiga, yaitu tentang tutuwuhan atau tumbuhan. Nah, di sini tumbuhan itu ada apa aja? Ada bunga, ada pohon, kemudian ada pohon apel, dan banyak lagi tumbuhan yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan membacakan edaran tentang tatangkalan di buruan. Nah, kalian bisa buka buku halaman 94. Nah, kalian dengarkan, regepkeun Ibu bade maca pedaran ngeunaan tatangkalan di buruan atau pepohonan di halaman. Regepkeun nya. Melak tatangkalan di buruan, kawilang loba mangfaatna. Utamana keur pangeusi imah sarta tatangga sabudeureunana. Menanam pepohonan di halaman terbilang banyak manfaatnya. Yang utama untuk mengisi rumah dan tetangga di sekitar. Rupa-rupa tatangkalan nu sok dipelak di buruan biasana nu bisa diala boh daunna, kembangna, atawa buahna keur kaperluan sapopoe. Macam-macam pepohonan yang suka ditanam di halaman biasanya yang bisa dipetik maupun dari daunnya, bunganya, atau buahnya yang berguna untuk keperluan sehari-hari. Tatangkalan nu karembangan dipilih nu aralus, rupa-rupana tur sareungit ambeuna. Pepohonan yang berbunga dipilih yang bagus macamnya dan wangi baunya. Di antarana kembang malati, eros, kananga, jeung sajabana. Di antaranya bunga melati, bunga mawar, bunga kenanga, dan yang lainnya. Nu katingali alus daunna oge, loba nu ngahaja dipelak, sanajan henteu kembangan. Yang terlihat bagus daunnya juga ditanam meskipun tidak ada bunganya. Biasana nu alus wangun jeung rupana upamana bae Sri Rejeki, kuping gajah, suplir, palem, jeung lidah buaya. Nah, biasanya yang bagus bentuk dan rupanya itu seperti bunga Sri Rejeki, kemudian ada bunga kuping gajah, ada daun suplir, ada palem, kemudian ada juga lidah buaya. Nah, biasanya meskipun itu tidak pepohonan itu atau bunga-bunga itu tidak berbunga gitu, itu suka ditanam karena bentuknya yang bagus. Kemudian, tatangkalan nu dipelak kudu dipiara, dihade-hade, sarta dijaga sangkan taya nu ngaganggu. Pepohonan yang ditanam harus dipelihara serta dijaga supaya tidak ada yang mengganggu atau merusak. Kekembangan teu meunang dipetik sagawaya. Leuwih hade diantep sina marangkak ngahias buruan nu geus jadi taman. Bunga-bunga tidak boleh dipetik sembarangan atau semaunya. Lebih bagus didiamkan sampai merekah berbunga gitu. Menghiasi halaman yang sudah jadi taman. Lamun aya hama nu ngaganggu tutuwuhan tatangkalan kudu gancang disemprot ku anti hama. Nah, kalau ada hama yang mengganggu pepohonan harus cepat disemprot pakai anti hama. Biasanya kalau di
tumbuhan itu ada ulet ya kan, itu harus cepat disemprot pakai anti hama. Nah, kemudian daun-daun uga raring kudu gancang dipetik, tuluy di wadahan dikumpulkeun. Lamun geus loba bisa diolah jadi kompos pikeun pupuk. Daun-daun yang sudah kering harus cepat dipetik, kemudian dimasukkan ke wadah dan dikumpulkan. Apabila sudah banyak, kemudian daun-daun kering itu bisa diolah menjadi kompos untuk menjadi pupuk. Nah, nanti pupuknya bisa dipakai lagi untuk tanaman. Nah, nanti tanamannya subur lagi. Jadi, meskipun daunnya sudah kering, tetap berguna, tetap bermanfaat. Tatangkalan nusok di ala buahna, biasana dipelak cangkokna sangkan tereh buahan. Nah, biasanya pepohonan yang sudah dipetik buahnya biasanya itu ditanam lagi untuk dicangkok. Nah, supaya buahnya itu cepat gitu, berbuahnya itu cepat. Tangkal bubuahan nu biasa dipelak di buruan di antarana tangkal jambu, tangkal jeruk, jeung tangkal buah. Nah, pepohonan yang berbuah biasanya ditanam di halaman. Nah, di antaranya pepohonan yang suka berbuah itu yang ditanam di halaman itu di antaranya ada pohon jambu, kemudian ada pohon jeruk, ada pohon mangga. Nah, siapa di sini yang punya pohon buah-buahan di halaman rumahnya atau di belakang rumahnya? Nah, enak ya punya pohon yang berbuah. Nanti apabila sudah musimnya, misalkan kalian punya pohon mangga, sudah musimnya kalian kemudian buahnya berbuah, pohonnya berbuah. Kalian tidak perlu membeli buah ke pasar ataupun ke supermarket karena kalian tinggal metik aja di pohon yang sudah kalian tanam. Paragraf selanjutnya. Mangsa tangkal bubuahan meh peuy buahna tangtu matak sugema ningalina. Komo lamun geus arasak tangtu mata kabita hayang buru-buru dipetik. Nah, saat pohon buah itu berbunga atau muncul buahnya, sudah berbuah tuh mulai muncul. Nah, itu membuat kita tuh jadi senang gitu melihatnya. Apalagi kalau sudah matang, buahnya sudah matang. Nah, kita itu jadi tergiur. Wah, mau buah itu. Nah, jadi kita harus ada rasa ingin cepat-cepat untuk memetik buahnya. Nah, kalau punya pohon buah sendiri maupun jambu, pohon stroberi ataupun jeruk, kemudian mangga, rambutan juga biasanya ada ya di halaman rumah. Nah, itu kita tinggal metik, enak, tidak perlu beli ke pasar ataupun ke supermarket. Jadi kita lebih irit lagi, tidak banyak mengeluarkan uang karena apa yang kita mau tinggal dipetik. Nah, jadi kita harus merawat tumbuhan maupun bunga ataupun pepohonan yang lainnya. Dikasih pupuk, disiram supaya tumbuh subur. Untuk bunga berarti nanti tumbuh subur dan berbunga. Kemudian untuk pepohonan, pohon buah-buahan misalnya, mereka akan tumbuh subur dan akan berbuah. Nah, buahnya bisa kita makan. Nah, itu berarti bermanfaat buat kita. Kangge anu salajengna, Bu Guru bade masihan tugas. Tugasna aya dina halaman 86. Nah, nyaeta ngalengkepan kalimah. Ku ibu bade dipasihan contoh anu bagian A. Melak tatangkalan di titik-titik. Nah, melak tatangkalan di buruan atau
Jawabannya buruan atau halaman. Jadi, tugas di halaman 96 ini jawabannya dari pedaran yang tadi Ibu baca. Nah, jadi kalian setelah mendengarkan Ibu membacakan pedarannya, kalian baca kembali pedarannya. Nah, karena tugas ini yang di halaman 96 ini, tugasnya, isinya atau jawabannya itu dari pedaran yang tadi. Nah, paham? Paham ya? Insya Allah paham. Kangge pangajaran dina dinten ayeuna, Ibu cekapkeun sakieu. Kangge pambahasan kaopat nyaeta ngeunaan sasatoan. Oke, cuang bahas deui dina minggu salajengna. Kangge pangajaran dinten ayeuna Ibu cekapkeun sakieu bae. Kangge tugasna teu kenging hilap dikerjakeun. Nah, tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajarnya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.